Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Sebelum kita belajar IPS untuk hari ini, alhamdulillah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Diri siap. Salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Absen dulu ya. Siapa yang diambil harinya? Kenapa lagi? Alfa, laki. Yang lainnya ada semua. Mereka Alfa. Apa nama Balida? Baiklah, supaya proses pembelajaran kita lancar hari ini, kita buat dulu kesepakatan kelas supaya berjalan dengan lancar tanpa gangguan proses belajar kita. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang bisa membantu kalian dalam proses belajar ini? Yang membantu kalian belajar? Tidak boleh makan dan minum dalam Satu, tidak boleh kelas. makan dan minum dalam kelas. Dua, Tidak boleh ngantuk dan dilarang mengantuk atau dilarang tidur di dalam kelas. tidak Tiga, boleh memakai topi di dalam tidak boleh kelas. pakai topi. Apa lagi? Tidak boleh ribut selama proses pembelajaran. Ada lagi? Harus memperhatikan materi di atas Ya, dan di bawah. harus fokus mendalam penjelasan dan materi yang diberikan hari ini. Untuk lebih semangat lagi belajarnya, kita speaking dulu sebentar. Berdiri dulu. Pastinya harus semangat. Berdiri dan tinggal. Lebih semangat yang biasa ya. Oke, kita coba. Lebih semangat. Oke, kalau satu, dua masih ya? Satu, dua, tiga, empat. Satu empat, satu lima dua kali, satu empat dua kali. Kurang. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sudah siap untuk belajar IPS hari ini? Oke, kalau siap, tolong perhatikan gambar berikut. Bisa dilihat? Gambar apa ini anak-anak? Gambar apa? Apa yang kalian pikirkan kalau lihat gambar seperti ini? Keluarga cemara. Di gambar satu yang sebelah sini, gambar apa nama? Keluarga sedang bermain. Sekarang gambar dua? Wow, sibuk main gawe. Kasih satu kata, satu komentar kalian tentang gambar ini. Apa ini? Betul, ini ada yang berubah dari gambar satu ke gambar dua. Yang tadinya bermain seru-seruan dengan keluarganya, asik bermain. Di gambar dua sudah asik bermain dengan gawainya. Ada perubahan di antara gambar satu dan gambar dua. Nah, kalau di diri kalian ada perubahan tidak yang kalian rasakan dari kalian? Apa? Fisik yang dulunya segini, sekarang sudah segini. Pola pikir juga berubah. Yang paling berubah, ada yang dulunya makannya suami, sekarang tidak. Ada yang makan dulu di suami, sekarang tidak. Ada yang sekarang di suami. Sekarang tidak ada yang di suami sekarang. Jadi, yang kita belajar tentang perubahan hari ini, itu bisa membantu kalian nanti untuk menjadi agen perubahan yang positif. Jadi kan kalian bisa menilai kalau ada perubahan itu yang positif kita ikuti, yang negatif tidak usah. Kalau sesuatu kita lakukan hal yang sudah baik, bagus, jangan menerima perubahan tapi jangan dirubah. Ini membantu kalian nanti untuk memilah atau menjadi agen perubahan yang positif. Masya
Tujuan pembelajaran hari ini, setelah pembelajaran ini selesai, Ibu berharap peserta didik anak-anak semua bisa menjelaskan konsep perubahan dan bentuk perubahan itu sendiri. Baiklah anak-anak, topik pembelajaran kita hari ini yaitu apa itu perubahan sosial. Ya kan, ada seorang ahli sosiologi, Bapak Sosiologi yang bernama Bapak Selo Sumardian mengatakan perubahan sosial itu adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Jadi termasuk nilai-nilai, pola perilaku, kemudian apalagi pola pikir manusia, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang berubah, itu disebut perubahan sosial. Perubahan sosial itu adalah perubahan di segala aspek kehidupan. Jadi segala contoh perubahan sosial apa? Perubahan gaya rambut yang tadinya berwarna gondrong, sekarang cepak-cepak pendek-pendek, itu juga termasuk perubahan sosial. Dalam materi kita hari ini, Ibu ada video pembelajaran tentang apa itu perubahan sosial. Tolong disimak dan perhatikan ya anak-anak. Mari kita identifikasi terlebih dahulu. Yang di atas ini, silakan lihat dulu ke atas. Kita bantu identifikasi. Ada 3 aspek di sini. Di aspek ekonomi, perubahan apa yang pernah kalian lihat atau pernah kalian rasakan atau pernah kalian lihatlah di media sosial? Di bidang ekonomi misalnya, ada perubahan apa yang kalian tahu? Sekarang pakai apa? Dulu berdagang dengan cara barter. Sekarang pakai Buah. kalau di sistem pemerintahan kita, Sekarang pakai betul, kalau dulu bentuknya adalah kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh raja pastinya. Kalau sekarang bentuk negara kita presiden. presiden, bentuknya negara kesatuan Republik. Jadi setelah ini, untuk memahami lebih jauh tentang materi kita hari tentang perubahan sosial, Ibu akan bagi pembagian kerja di masing-masing kelompok yang sudah dibagikan. Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Nanti untuk menjawab LKPD-nya, anak bisa pakai materi yang nanti sebentar dibagikan, bisa cari di situ, bisa juga menggunakan HP, bisa pakai HP-nya mencari di internet untuk membantu menjawab LKPD ini. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan tentang LKPD-nya yang tidak jelas, boleh ditanyakan. Bertanya ini jawabannya ditulis di belakang. Boleh di belakangnya. Kelompok 1 mendapatkan kasus apa? COVID-19. Kita dapat apa? Oh iya. Ibu gimana? Kelompok 2, kelompoknya Husna mendapatkan materi tentang kemajuan teknologi. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Silakan. Kalau kelompok 1 COVID, itu sudah berlalu. Kalian merasakan sendiri pandemi COVID-19 selama 2 tahun. Apa dampak yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan setelah COVID? Masih ingat tidak? Sudah selesai ya kampanye yang dibagikan tadi? Kalau begitu kita naik secara berurut presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 siap? Silakan yang lain memperhatikan dan membuat pertanyaan untuk kelompok 1. Ini. Bisa, boleh pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu pandemi COVID-19. Sebutkan 3 perubahan kebiasaan yang paling kamu rasakan
Contohnya cara belajar, cara berinteraksi dengan teman, cara berbelanja. Jawabannya, cara belajar lebih banyak dilakukan secara daring atau online. Sedangkan cara berinteraksi dengan teman dilakukan lewat media sosial atau aplikasi video call. Yang ketiga, cara berbelanja lebih banyak menggunakan aplikasi belanja online. Ada yang mau bertanya? Silakan lo. COVID-19 itu termasuk perencanaan yang mana? COVID-19 termasuk perencanaan tidak direncanakan. Ada lagi? Ya, betul. COVID-19 itu ada perubahan yang tidak direncanakan. Tidak ada yang merencanakan adanya pandemi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Abdul? Perubahan apa saja yang kamu rasakan selama COVID? Yang dulunya tidak bermain secara langsung, sekarang bisa secara langsung. Dulunya memakai HP untuk berinteraksi, sekarang bisa secara langsung. Maka sudah presentasinya kelompok 1. Kita beri tepuk tangan buat mereka. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau berdua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang outsource. Pertanyaan nomor 1. Sebutkan 3 perubahan kebiasaan yang paling kamu rasakan selama berkembangnya outsource. Jawab. Perubahan harga produk. Harga produk di outsource dapat berubah-ubah tergantung pada kebijakan toko atau tempat penjualan. Contohnya, ada susu beriaso dapat mengalami kenaikan atau penurunan harga. Saya. Silakan. Baik. Aisyah, apakah termasuk perubahan cepat atau lambat? Menurut saya, outsource itu termasuk perubahan cepat karena banyak yang menggunakan outsource sejak awal seperti orang kedua. Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah naik semua mempresentasikan kasus yang sudah kalian peroleh masing-masing. Jadi kita belajar apa tentang kali ini? Tentang apa yang kita pelajari kali ini? Perubahan sosial. Ada berapa bentuknya? Besar dan
kasih. Jadi hubungankan pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang dampak dan pengaruh perubahan sosial. Seberapa besar dampak dan pengaruh perubahan sosial di masyarakat. Jadi materi halaman 35 dibaca kembali karena materi kita selanjutnya yaitu tentang dampak dan pengaruh perubahan sosial di kehidupan